Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk pembahasan soal PAT atau penilaian akhir tahun untuk pelajaran IPS di kelas 5 ya. Seperti biasa, Ibu akan membacakan soalnya untuk pilihan ganda, sementara untuk isian dan esai Ibu beritahukan jawabannya. Baik, langsung saja kita ke nomor 1. Salah satu contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam yaitu A. Nelayan mencari ikan di laut. B. Manusia membabat bukit untuk dibuat jalan. C. Manusia membuka hutan dibuat ladang berpindah. D. Manusia meratakan sawah untuk dibangun pemukiman. 2. Berikut yang bukan contoh interaksi sosial di lingkungan sekolah yaitu A. Posyandu, B. Piket kelas, C. Diskusi kelompok, D. Guru sedang mengajar. Nomor 3. Suku laut berasal dari provinsi A. Kalimantan Selatan, B. Kepulauan Riau, C. Sumatera Utara, D. Jawa Barat. Nomor 4. Rumah adat pada gambar di samping adalah rumah adat dari provinsi A. Gadang Sumatera Barat, B. Kasepuhan Jawa Barat, C. Kebaya DKI Jakarta, D. Honai Papua. Nomor 5. Senjata tradisional pada gambar di samping adalah yang berasal dari provinsi Jawa Barat. A. Pisau belati, B. Rencong, D. C. Mandau, D. Kujang. 6. Sikap yang harus dimiliki dalam interaksi sosial antar masyarakat yang berbeda suku bangsa adalah A. Saling menonjolkan budaya daerah masing-masing. B. Saling bersaing untuk menjadi budaya yang paling terkenal. C. Saling menghormati dan menghargai dalam keberagaman budaya. D. Saling mengurangi interaksi sosial dengan masyarakat dari suku bangsa yang berbeda. Tujuh. Berikut ini yang termasuk interaksi ekonomi di bidang jasa yaitu A. Pasar, B. Mall, C. Rumah sakit, D. Swalayan. 8. Lingkungan alam yang berkaitan erat dengan pekerjaan petani adalah A. Sungai, B. Sawah, C. Laut, D. Hutan. Nomor 9. Perang melawan penjajah Belanda selama abad ke-16-19 banyak mengalami kegagalan sebab A. Kurangnya semangat persatuan dan kesatuan di antar daerah di Indonesia. B. Masing-masing daerah ingin menjadi penguasa tunggal di Indonesia. C. Para pemimpin perlawanan banyak yang ditangkap dan dibunuh. D. Semangat tempur bangsa Indonesia masih kalah dibanding semangat tempur tentara Belanda. 10. Organisasi yang dibentuk oleh 4 serangkai dinamakan A. Jawa Hokokai, B. Pembela Tanah Air, C. Pemuda Asia Raya, D. Pusat Tenaga Rakyat. 11. Peristiwa yang terjadi sebelum proklamasi kemerdekaan adalah A. Pertempuran Ambarawa, B. Pertempuran 10 November, C. Perundingan Linggarjati, D. Rengas Dengklok. 12. Tokoh berikut yang ditunjuk sebagai penasihat dalam PPKI adalah A. Ahmad Subarjo, B. Hatta, C. Soekarno, D. Tadashi Maeda. 13. Tanaman yang harus ditanam rakyat dalam kebijakan tanam paksa yang diterapkan Belanda adalah A. Kelapa sawit, B. Padi, D. Jagung, B. Kopi, tebu, dan tembakau, C. Padi, jagung, dan coklat, D. Tebu, kina, dan palawija. 14. Sekolah Stovia adalah tempat para pemuda yang merintis berdirinya organisasi A. Budi Utomo, B. Nahdlatul Ulama, C. Partai Nasional Indonesia, D. Putera. Nomor 15. Kegiatan positif berikut yang dapat kamu lakukan untuk mengisi kemerdekaan adalah A. Aktif dalam organisasi politik, B. Bekerja dengan giat, C. Belajar dan menuntut ilmu yang bermanfaat, D. Melukis fasilitas umum. 16. Dasar negara Indonesia A. Pancasila,
B. Undang-Undang Dasar 1945. C. Undang-Undang. D. Teks proklamasi. 17. Berikut ini contoh bidang usaha ekstraktif adalah titik-titik. A. Penambang belerang mengambil belerang di kawah. B. Kegiatan petani mengolah tanah untuk dijadikan sawah. C. Pabrik mengolah kapas menjadi benang. D. Sayuran di desa dijual di kota. 18. Contoh kegiatan ekonomi di bidang jasa adalah titik-titik. A. Perawat. B. Perajin. C. Peternak. D. Nelayan. 19. Usaha bersama yang dilakukan dengan asas kekeluargaan adalah titik-titik. A. Perseroan terbatas. B. BUMN. C. Koperasi. D. Yayasan. 20. Berikut ini beberapa usaha yang dilakukan manusia. Contoh usaha perorangan adalah titik-titik. A. 1 dan 2. B. 1 dan 3. C. 1 dan 4. D. 1, 2, 3, dan 4. Nomor 21. Barang-barang hasil produksi dikirim ke konsumen melalui titik-titik. A. Pabrik. B. Rumah. C. Toko. D. Kantor. 22. Berikut ini contoh kegiatan produksi adalah titik-titik. A. Tukang jahit menjahit pakaian. B. Pakaian dikirim ke toko-toko untuk dijual. C. Pelayan toko melayani pembeli. D. Pembeli membeli pakaian di toko. 23. Membuka toko kelontong adalah contoh usaha dalam bidang titik-titik. A. Pertanian. B. Perdagangan. C. Jasa. D. Industri. 24. Bahan baku pembuatan kertas adalah titik-titik. A. Karet. B. Kapas. C. Kayu. D. Bambu. 25. Tujuan utama kegiatan ekonomi adalah titik-titik. A. Mendapat pujian. B. Meningkatkan kesejahteraan. C. Membangun pabrik. D. Meningkatkan keamanan. Kita beralih ke bagian 2. Nomor 26. Lingkungan alam terdiri dari benda titik-titik dan titik-titik, benda hidup dan benda tak hidup. 27. Pabrik biasanya didirikan di daerah titik-titik. Biasanya didirikan di daerah perkotaan karena dekat dengan bahan baku ya, atau di kawasan pinggir pemukiman penduduk begitu. 28. Pertanian, perkebunan, peternakan merupakan bentuk interaksi antara manusia dengan titik-titik alam. 29. Perubahan yang disebabkan karena faktor lingkungan alam yaitu perubahan yang disebabkan karena faktor lingkungan alam yaitu ini boleh ya, misalnya banjir, karena lingkungan alam itu banjir, longsor, kemudian mungkin pilih salah satu ya. 30. Lagu Indonesia Raya diciptakan oleh titik-titik. W.R. Supratman. 31. Tari kecak berasal dari Bali. 32. Tokoh yang menandatangani naskah proklamasi kemerdekaan adalah titik-titik Soekarno, Insinyur Soekarno, dan Dr. Andes Muhammad Hatta. 33. Perjuangan bangsa Indonesia pada abad ke-17 sampai ke-20 bersifat radikal. Ini ada ya di buku tulisannya radikal atau pergerakan nasional. 34. Bengkel adalah salah satu usaha yang menghasilkan jasa. 35. Menanami kebun dengan sayuran adalah salah satu usaha dalam bidang pertanian. Boleh jawabannya pertanian, boleh agraris atau ekstraktif tadi ya, sama seperti di atas ya. Kemudian kita lanjutkan ke bagian 3. Nomor 36. Jelaskan contoh interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik yang dapat menyebabkan kerugian bagi manusia dan lingkungannya. Contohnya, misalnya membuang sampah ke sungai mengakibatkan banjir. Begitu ya. Kemudian
menebang pohon di hutan mengakibatkan longsor pada musim kemarau. 37. Salah satu tujuan VOC di Indonesia adalah melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Mengapa Belanda ingin memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia? Jawabannya adalah agar Belanda bisa mendapatkan keuntungan yang banyak dari rempah-rempah di Indonesia dan menguasai pasar perdagangan di Eropa. Begitu ya, jawabannya cukup panjang. 38. Tentukan 3 proses kegiatan ekonomi berdasarkan gambar. Ini produksi, ini distribusi, dan ini konsumsi. 39. Jelaskan apa yang kamu ketahui tentang usaha ekonomi di bidang perdagangan. Tentunya usaha ekonomi di bidang perdagangan adalah usaha yang berkaitan atau berhubungan dengan kegiatan jual beli, misalnya menjual sayuran di pasar seperti itu. Ya, di 40. Sebutkan jenis-jenis industri, karena di sini disebutkan saja jadi tidak perlu dijelaskan ya. Jenis-jenisnya adalah industri kecil, industri menengah, dan industri besar ya. Demikian, alhamdulillah sudah selesai pembahasan soal PAT mata pelajaran IPS. Terima kasih sudah memperhatikan. Mudah-mudahan besok bisa mengerjakan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.